Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami sangat muliakan kepada Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo Kiai Abdul Hamid beserta jajarannya, juga yang kami sangat hormati kepada Ketua PJ Ansor Kabupaten Probolinggo sahabat Haji Misbahul Munir beserta jajarannya, juga yang kami sangat hormati kepada Satkortab Banser Kabupaten Probolinggo sahabat Adimas beserta jajarannya, dan juga semua pengurus pimpinan cabang Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Probolinggo yang kami sangat hormati dan banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu, bisa kita berbagi ilmu, bisa berbagi informasi, bisa mengaji bersama di acara Siber Sinau Bareng bersama PJMDS Kabupaten Probolinggo, yang tentunya ini sudah bisa kami lakukan dalam sudah beberapa event atau beberapa kali, insya Allah kurang lebih sudah lebih dari 10 kali Siber online ini, karena memang Siber online ini terobosan kami ketika masa pandemi. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah, mohon izin dan mohon dukungannya. Insya Allah mengaji bersama ini yang dikemas acara Siber ini insya Allah akan kami laksanakan setiap malam hari Rabu. Malam hari Rabu kami laksanakan, mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan bisa kami istiqomah bersama pengurus PJMDS yang lain. Ini yang sudah hadir bersama kami yaitu adalah pemateri satu yang kami sangat ucapkan banyak terima kasih, yaitu Gus Faruk untuk menyampaikan pemateri dan mengaji bersama. Dan pemateri yang dua ini ada Ustadz Gus Salim, ini pemateri kedua yang kemarin juga sudah mengawalinya di Siber yang kemarin. Ini mari baca Fatihah dulu, mudah-mudahan kita semua menjadi kader Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan dapat barokahnya pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Ki Hasyim Asy'ari, Ke Wahab Asdullah, Ke Holil Bengkalan. Mudah-mudahan kita semua datangnya ke sini atau bisa kita berbagi seperti ini, sekecil apapun yang bisa kita berbuat bersama, mudah-mudahan kita ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk ngopeni Ansor Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan perantara ini kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, dan keluarga kita ditakdir menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat, dan juga berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir kami khususkan kepada Nahdlatul Ulama dan juga Ansor Probolinggo, Banser Probolinggo, MDS Probolinggo secara khusus dan secara umum se-Indonesia. Mudah-mudahan kita selamat dari semua fitnah, dari semua gangguan, dan mudah-mudahan selamat tentunya dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin itu sebagai mukadimah dari kami, sebagai mengawali dari acara live siber malam hari ini. Selanjutnya akan kami serahkan kepada pemateri, yaitu yang mulia Gus Faruk. Kami waktu haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Rajulin talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wad daral akhirah fahadha minal faizin. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira annan nasa ing sak temene manungsa fi talabil ilmi ing dalem nubrih ing ilmu iku ala thalathati ahwalin tetep ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulin nyatane tingkah wong lanang talabah kang nubrih sapa rajul al ilmah ing ilmu liyatakhidahu drapun dadekake sapa rajul ing ilmu zadahu ing sangune rajul ilal ma'adi maring akhirat walam yaksid lan ora nejo sapa rajul bihi kelawan talab illa wajhallahi angin ridhone Allah wadarul akhirati lan pedesan akhirat. Fahada maka utai iki rajul iku minal faizina setengah saking wong kang padha bejo. Kitab Bidayah ini menjelaskan pembagian orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu disebutkan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rajulin talabal ilmah liyatakhidahu zadahu ilal ma'adi wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wad daral akhirah. Yakni orang yang mencari ilmu, menjadikan ilmu sebagai bekal, menjadikan sebagai samu menuju akhirat, dan tidak ada niatan lain kecuali yang mendapatkan ridho Allah. Sehingga orang yang demikian tergolong orang yang beruntung. Ini orang yang pertama. Warajulin lan wong lanang talabahu kang nubrih sapa rajul ing ilmu liyasta'ina drapun amrih pitulung sapa rajul bihi kelawan ilmu ala hayatihi ing atas uripe rajul al ajilati kang gege apa hayat wa yanala lan drapun markole sapa rajul bihi kelawan ilmu al izza ing kaluhuran wal jahalan pangkat wal malalan bondo. Wa huwa hale utai rajul iku alim kang ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono gharat mustasmirun tun ngrasa sapa rajul fi qalbihi ing dalem atine rajul roka kata halihi ing apese atine rajul wa khissata maqsadihi lan asori tujuane rajul fahadha minal mukhadirina. Fahadha maka utai rajul iku minal mukhadirina saking wong kang nguwatiraken. Nomor dua, orang yang mencari ilmu, yang menjadikan ilmu sebagai penolong dalam hidupnya. Artinya supaya menjadikan alat untuk membantu kehidupannya. Dan tujuan yang kedua supaya dia mendapatkan keluhuran, mendapatkan pangkat, dan juga mendapatkan harta. Orang yang demikian adalah
orang yang dirinya tahu dan merasa bahwa niatnya demikian merupakan niat yang hina, merupakan niat yang hina. Fahadha minal mukhatirin, orang yang mencari ilmu dengan niatan hidupnya supaya mudah dan juga supaya mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, orang yang demikian merupakan orang yang mengkhawatirkan. Orang yang mengkhawatirkan, karena apabila Allah ampuni maka dia akan baik, dia akan tergolong orang yang beruntung. Jika tidak maka naudzubillah. Di bawah dijelaskan fa in ajilaha, ya Allah, fa in ajilahu mongko lamun gege ing rajul apa al ajalu titi mangsane qabla taubati dan sadurunge taubat khifa mongko den ngatasi rajul min su'il khatimati saking alami pungkasan wa baqala tetep apa amruhu perkara rajul fi khatarin masyiati indal oleh nguatirake kersane Allah. Kenapa orang yang demikian mencari ilmu, ingin mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan pangkat, dia masih digantungkan apakah sesuai dengan sehingga diampuni atau tidak. Orang yang demikian apabila sudah waktu ajalnya menjemput sedangkan dia tidak bertaubat, maka akan dikhawatirkan orang tersebut menjadi su'ul khotimah. Orang tersebut menjadi su'ul khotimah. Kenapa ya musannif memvonis demikian? Kalau kita mencari ilmu tujuannya supaya hidup kita lebih mudah, kita sekolah, kita ngaji supaya nanti hidupnya lebih mudah, dan itu masih dikhawatirkan su'ul khotimah, wajar. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang cemburu. Karena niat mencari ilmunya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipermudah hidupnya. Layaknya orang yang menikah. Orang yang menikah itu bukan karena apanya, tapi karena mobilnya, tapi karena hartanya, bukan karena cinta. Otomatis orang atau perempuan yang kita nikahi akan cemburu. Sama halnya dalam mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, maka Allah cemburu dengan kita. Apa yang kita cari bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Terus wa in wuqifa, mau kala mun den paringi pitulung atau den paringi taufik sapa rajul li taubat maring taubat qabla hululil ajali, dalam sadurunge dalam sadurunge mekani ajal, wa adofallan ngumpulaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amalan amal, wa tadarokalan nusuli sapa rajul ma ing barang farroto kang pepeko sapa rajul minal khalal saking cacat iltahaqa moko bisa nyusul sapa rajul bil faizina kelawan wong kang bejo, kelawan pira-pira kang bejo. Berbeda apabila orang yang niat mencari ilmunya karena ingin viral, karena ingin mendapatkan harta, ingin dipermudah hidupnya, kemudian orang tersebut diberi pertolongan, diberi petunjuk, diberi taufik oleh Allah sebelum dia meninggal dan mengkodoi semua niat jeleknya itu, maka dia masih bisa diberi kesempatan untuk menyusul atau ikut dalam gerbong orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin ngaji atau ingin berhikmah di NU, ini
jadi kita itu bukan tergolong orang yang husnul khotimah, bisa saja su'ul khotimah. Kenapa? Karena bukan karena Allah, tapi karena jabatan. Fa'inat ta'ibah moko lamun fa'inat ta'ibah krono sak temene wong kang tobat minadzam saking dosa iku kaman kaya wong ladamba lahu ladamba kang ora ono dosa iku mujud lahu kaduman. Akan tetapi jika kita itu niatnya kurang baik, ingin dipermudah hidupnya, ingin mengumpulkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin bergelar S2, ya Pak, maka niatnya harus diperbaiki. Harus karena Allah, harus karena Allah. Maka kalau kita tobati sebelum kita sampai pada ajalnya, maka kita masih tergolong orang yang beruntung. Tapi jika tidak, ya bisa jadi su'ul khotimah. Akan digantungkan oleh kehendak Allah. Bisa kita dimaafkan fi khotorin masyiatillahi ta'ala fa in sya'a afa anhu wa illa fala. Bisa dimaafkan, bisa tidak. Ya lebih, kalau saran saya semuanya diniati karena Allah. Misalkan kita kedatangan pejabat, kedatangan Pak Camat, atau kedatangan bupati, rumahnya kita siapkan, kita bersihkan, baju kita rapi, berarti itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk, karena orang yang dianggap lebih mulia dari kita. Itu juga harus kita tobati. Karena bisa jadi rumah kita bagus, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin tampil, bukan karena Allah, ingin pamer. Sehingga sangat wajar Allah itu cemburu, dan sah-sah saja bagi Allah untuk menjadikan orang tersebut sebagai su'ul khotimah. Warajulil lan nyatani wong lanang. Nomor 3, istahwadha kang ngelindih alaihi ing atase rajul sapa asyaiton syaitan. Fatakhadha moko dadi akan sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul dari atan ing lantaran ila takatsuri maring ake-akean bil mali kelawan bondo wa tafakhuri lan agen-agena bil jahi kelawan bil jahi kelawan pangkat wa ta'azzuzi lan kumuluhur bikatrotil atsba'i kelawan akeh penderek. Nomor 3, orang yang mencari ilmu yang dikalahkan niatnya oleh setan, sehingga orang tersebut menjadikan ilmu sebagai lantaran untuk mengumpulkan harta. Nanti kalau kita belajar ini kita akan kaya. Wattafakhurin, dan untuk oncor-oncoran, agreng-agrengan, ampuh-ampuhan dalam pangkat. Oh saya ketua umum, oh saya bupati, oh saya ini. Dan merasa lebih agung karena pengikutnya banyak, followernya banyak. Kita merasa ilmu kita itu barokah karena santri kita banyak, muhibbin kita banyak, follower kita banyak, subscribe, ya, subscribe-nya kita banyak. Jadi mencari ilmu niatnya dikalahkan oleh setan dengan niatan ingin banyak pengikutnya, ingin banyak santrinya. Yadkhulu nglebokaken sapa rajul bihi kelawan ilmu kullamat kholin ing saben-saben kon mancing rojaan krono ngarep-ngarep ayat dia ing yento nekani sapa rajul dunya saking dunya wa torohu ing hajate rajul. Semua ilmunya dia gunakan pada semua lini kehidupannya dengan untuk
huwa utawi rajul ma'adzalika saking mengkono-mengkono ittikhad iku yumiru nyimpen sapa rajul fi nafsihi ing dalem atine rajul annahu ing saktemene rajul indallah iku bi makanatin ing dalem panggonan mulya. Berbeda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini dia dikalahkan oleh setan, mencari ilmu dengan niat ingin menjadikan ilmu itu lantaran mengumpulkan harta, mencari pangkat, mencari titel, dan menjadikan ilmu tersebut sebagai lantaran untuk masuk ke semua lini dalam kehidupan. Tampil, praktek, pamer ilmunya. Ilmu ini bisa dibuat dagang, ilmu ini bisa dibuat politik dan lain sebagainya. Yang berbahaya adalah orang tersebut menyangka dirinya menggui Allah, dia berada di posisi yang mulia karena sudah merasa santrinya banyak, dia atau pengikutnya banyak, dia merasa saya ini sudah mulia, monggo Allah Ta'ala, karena tiap hari pakai sarung, karena punya sorban banyak. Bitisamihi krono are gawe teteng rajul bisimatin ulama kelawan tetengere wong alim wa tarassumihi lan krono gawe rupa sapa rajul bil usumihim kelawan pira-pira rupane ulama fiziyi ing dalem panggonane wal mantiki lan ucapane ma'ataka lubi sertane tegese rajul ala dunya ingatan sedunya zahiran indal zahiri wa batinan lan indal batini. Dia merasa ilmunya itu diterima oleh Allah, padahal niatnya untuk mengumpulkan harta, memperbanyak muhibbin, sehingga di dalam hatinya merasa saya ini telah diridhoi oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia telah membuat tanda pada dirinya layaknya ulama, dari cara dia duduk, dari cara dia berucap, dari cara dia menyikapi dunia, seolah-olah dia telah diterima oleh Allah. Ini kan berbahaya. Kita merasa telah sejalan dengan ridha Allah, tapi kenyataannya kita jauh dari Allah. Karena kita muhibbinnya banyak, santrinya banyak, pakaiannya layaknya ulama, ini berbahaya. Makanya kalau prinsip saya atau pemikiran saya pribadi, kalau ulama kita sendiri tidak pakai sorban, kita jangan berani-berani pakai sorban. Alasan saya gini, orang awam akan menilai bahwa kiai sesungguhnya ini tidak ampuh, kita ampuh. Itu kan menipu, manipulasi. Seolah-olah kita dekat dengan Allah, tapi hakikatnya kita seperti ini. Sedangkan kiai sendiri ajaannya atau stylenya bukan seperti kiai. Itu sangat berbahaya. Kita telah menipu umat dengan tampilan kita. Fahadha minal halikin. Orang yang demikian orang-orang yang terjerumus dari rayuan setan. Kita telah menipu umat dengan tampilan kita seolah-olah kita ini orang yang ampuh. Ulama yang hakiki tidak seperti kita. Itu kan bahaya. Wa minal haqqalan ya Allah fahadha maqataiki rajul iku minal halikina. Iku minal halikina ya Allah. Iku minal halikina saking pira-pira kang rusak. Wa minal haqqalan saking pira-pira kang jelopro al maghruri kang jelopro sapa rajul. Idza raja'u krono utawi pengarep iku pengarep-arep iku mungkodiun kang kepekot min taubati saking tobat rajul. Orang yang merasa dirinya sudah di dalam jalannya Allah, sudah diridhoi oleh Allah karena pakaiannya, karena sikapnya, karena pengikutnya. Orang yang demikian ini orang yang tidak mungkin atau
orang yang terputus untuk mendapatkan taubat. Kenapa? Lidhonnihi krono oleh nyono rojul annahu ing sak temne rojul iku minal muhsinina saking golongane wong kang gawe bagus. Karena dia menyangka bahwa oh saya ini sudah baik, pengikut saya sudah banyak. Nah, otomatis saya kalau seperti ini tergolong orang yang baik, tergolong orang yang muhsinin, merasa terlalu pede. Wa huwa hal utai rajul iku ghafilun kang lali angkau li saking dawa ya Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang yang demikian ini lupa tentang firman-Nya Allah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, lima krono opo takulu ngucap sapa sira ma ing barang la taf'alu kang ora agawe sapa sira ing ma. Dia lupa bahwa ada ayat Al-Quran yang berbunyi, kenapa kamu berani berucap sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya. Kita sering berdauh memberikan mau itu hasanah seolah-olah kita ini orang baik, padahal itu justru membuat kita tergolong menjadi orang yang munafik. Makanya ulama-ulama dulu kalau ceramah itu tidak seindah orang-orang sekarang, tidak sebaik orang-orang sekarang. Karena beliau-beliau itu memikirkan ayat ini. Kalau cuma mau itu hasanah mudah, tapi yang sulit adalah menjadi uswatun hasanah. Bahwa utai rojul iku mimman saking golongane wong kala kang ngucap sapa man fihi min dalem fihim ya Allah kala kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjalin akhwafu alaikum minad dajjal. Kanjeng Nabi pernah dawuh, saya lebih khawatir selain Dajjal adalah saya selain Dajjal itu sangat mengkhawatirkan kalian semua. Dalam artian ada yang lebih saya takuti untuk umatku daripada Dajjal. Faqila mokotin utara mokotin dawakan wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu Rasulullah yang lebih menakutkan dari Dajjal. Faqala mokodawu sapa Kanjeng Nabi ulama usu'i yaiku wong kang alim, yaiku pira-pira wong alim kang olo. Yang lebih menakutkan dari Dajjal dawuh Nabi itu adalah ulama usu. Siapa ulama usu? Kullu munafikin kathirin ilmin lisan wa jahilul qalbi. Orang yang munafik, ilmunya ada di lisan tapi hatinya bodoh, wal amali dan pengamalannya. Dia menjadikan hartanya, dia menjadikan ilmunya sebagai lantaran mencari harta. Wa hadza utawi iki bayanul hadis iku li anna dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena Dajjal itu cuma ingin menyesatkan kita. Wa mithlu hadza al-alim wa in sarafan nas min an-dunya bilisanihi wa maqalihi fawada'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Kalau ulama sama dengan Dajjal adalah ulama su, meskipun secara ajakan kepada orang-orang, kepada umat untuk menjauhi dunia dengan lisan dan ucapannya, akan tetapi ulama yang demikian mengajak kita dengan perbuatan dan tingkah lakunya. Dia melarang tapi dia tiap hari mempraktekkan. Itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Ada keterangan inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimin lisan. Saya itu lebih khawatir kepada umatku imam-imam yang atau setiap munafik yang ilmunya secara lisan.
Ada lagi innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Saya sangat mengkhawatirkan ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Makanya saya ngaji kitab ini agak-agak mikir, takutnya saya tergolong. Tapi kita harus merubah prinsip bahwa selama kita belajar insya Allah betul. Selama kita mau mengaji insya Allah masih ada kesempatan. Walisanul hali afsahu minal lisanil maqali. Lisannya perbuatan itu lebih fasih daripada lisannya ucapan. Layaknya kita mengajari anak kita, mengajari anak yang sekarang main HP. Tidak pernah kita menyuruh untuk mendownload di YouTube, tapi beri anak-anak kita tahu. Kita melarang bermain media sosial, anak kita sudah menguasai. Artinya apa? Kita mengajarkan sesuatu dengan ucapan itu kurang mengena daripada kita mengajak mereka dengan perbuatan. Kalau kita biasa pegang HP, handphone, anak kita secara tidak langsung sudah tahu bermain, meskipun usia 4 tahun, 3 tahun. Anak saya sendiri juga demikian. Padahal saya tidak pernah mengajarkan cara menggunakan handphone, tapi dengan cara melihat apa yang saya lakukan, dia bisa mengerti. Daripada anak saya suruh sholat, itu malah tak nurut. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqali. Perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan. Yang kedua, watiba'un nasi al-musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutabi'ati fil aqwali fama afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi akthar mimma aslahahu bi aqwalihi. Sesuatu yang akan lebih merusak daripada sesuatu yang diamalkan, yang kita tampakkan kepada anak kita, itu justru lebih cepat merusaknya daripada ucapan yang kita utarakan. Sehingga ulama usul itu sangat mungkin dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, karena dia mengemas sesuatu yang buruk dengan kemasan yang baik. Kalau Dajjal kan jelas, dia tujuannya kita sudah prediksi. Tapi kalau ulama kita tidak bisa, kalau ulama usul kita tidak bisa prediksi. Dia melarang kita, kita harus seperti ini, tapi kenyataannya langsung mendidik orang dengan perbuatannya, dan itu lebih mengena. Sehingga di sini juga dijelaskan wa nafsuhu al-jahilu mudillatun, ya Allah, mudillatun ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ay yamanna 'ala Allah bi ilmihi wa tukhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsiri ibadillahi fakun ayyuha. Di sini juga disimpulkan bahwa kita harus selektif. Makanya kalau ngaji atau beragama itu ya harus cerdas. Kita beragama harus cerdas, layaknya petani yang asal-asalan ya hasilnya asal-asalan. Kita beragama, kita beribadah, kita berinteraksi ya harus cerdas, supaya kualitas ibadah kita terjaga dengan baik, tidak tergolong orang yang menyangka bahwa kita baik tapi hakikatnya kita jelek. Di sini kita simpulkan bahwa ulama itu orang yang mencari ilmu itu, yang pertama orang yang mencari ilmu karena ingin mendapatkan ridho murni karena ridho
Allah, bukan karena yang lain. Dan ini sulit, sangat sulit. Tapi kalau kita tidak praktekkan ya sama saja. Kita harus belajar. Ikhlas karena Allah itu apa? Tajarrudu qasdi aqarrub ilallah min jami'i siwahu. Murni niatnya karena Allah, ingin dekat kepada Allah, bukan yang lain. Kalau kiai saya menjelaskan al-ikhlasul a'mali suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi. Ikhlas beramal itu layaknya jenazah. Amal itu layaknya jenazah. Ikhlas itu murni karena Allah itu layaknya roh. Kita memang punya ilmu, kita memang ilmu, tapi isinya tidak ada, layaknya jenazah. Orangnya ada, bentuknya ada, rohnya tidak ada. Itu layaknya kita dalam mencari ilmu. Makanya kita harus perbaiki niat kita, layaknya kita. Tapi layaknya kita di organisasi NU ini ya harus ikhlas. Karena jangan karena ingin mendapatkan pangkat, jangan ingin mendapatkan banyak pengikutnya. Lebih teliti dalam menata niat. Karena kita juga berada di NU, berada di Ansor ini juga niatnya untuk berkhidmah, belajar, ngopeni. Ikhlas itu juga dijelaskan ada dua, ada ikhlasul abror, ikhlasul muqarrab. Jadi memurnikan niat itu layaknya keikhlasan. At-takunal a'mal dan aniriyadi. Yang kedua muqarrab. Innama huwa fi syuhudi infiradillahi bitahrikihi sini. Kita tidak boleh memamerkan kehebatan kita, banyaknya ilmu kita, karena harus kita murnikan karena Allah. Kita berpakaian rapi karena kita berada di depan kamera, itu juga bukan karena Allah. Harus kita niati semua karena Allah. Niat karena Allah itu dibagi menjadi dua. Murni, tidak ingin mendapatkan apa-apa. Ini masih baik, niat ikhlas seperti ini. Ingin mendapatkan ridho seperti ini. Artinya kita betul mencari ilmu murni karena Allah, tanpa ada pamer, tanpa ada riya. Tetapi di dalamnya kita masih menginginkan semoga nanti kita mendapatkan pahala dari Allah. Itu masih baik. Itu masih baik. Tapi ada yang lebih baik. Saya mendapatkan ilmu, saya belajar ilmu karena saya ingin masuk surga. Itu ya masih tergolong baik, tapi masih ada yang lebih baik, yaitu ikhlasul muqarrab, yaitu murni. Entah itu kita digerakkan, kita diam, kita berjalan apa adanya, itu murni karena Allah. Dan ini lebih baik daripada ikhlasul abror. Kalau ikhlasul abror, kita bila kita ikhlas tapi kita masih mengharapkan pahala dari Allah, itu masih bagus, tapi ada yang lebih bagus. Saya belajar karena ingin masuk surga, saya belajar karena takut neraka, itu masih kurang. Ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau kiai saya menjelaskan itu layaknya wayang. Wayang itu digerakkan oleh dalam. Tidak mungkin wayang itu bergerak
mengikuti kehendak si dalang, kemudian dia minta pahala, minta bayaran, kan gak pas. Yang mendapatkan pahala ya dalangnya. Layaknya kita sebagai wayang dalam mencari ilmu, kalau kita masih menuntut Allah supaya bisa memasukkan kita ke surga, itu ya kurang pas. Oh, kita cuma wayang, masuk wayang minta bayaran, yang minta bayaran ya dalangnya. Sehingga alangkah baiknya kalau setiap lini kehidupan kita, kita niati karena Allah, layaknya lebih-lebih dalam mencari ilmu, sehingga kita bisa tergolong sebagai orang yang beruntung, minal faizin. Kalau kita merasa lebih baik, kita merasa punya umat banyak, bisa jadi itu memang anugerah dari Allah atas kebaikan kita sendiri atau karena barokahnya ilmu. Tapi bisa jadi kita tertipu, bisa jadi kita tertipu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Gus Faruk, ini luar biasa. Dari tadi saya kira sudah bisa menggapai semuanya, dan mungkin ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan dan kami tulis ini. Ini penting untuk terus kita belajar. Dari yang disampaikan oleh Gus Faruk dari tadi, kami catat. Ini yang kami bisa tangkap. Ini ada tiga poin. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Kan begitu, Gus? Jadi yang pertama adalah memperbaiki niat. Karena kita itu sebagai kader Nahdlatul Ulama, jadi kita harus memperbaiki niat yang mungkin niatnya kurang pas atau kurang betul. Contoh seperti apa yang disampaikan Gus Faruk tadi, hari ini banyak memang ketika aktif di salah satu langkah atau perjuangan atau yang lain, ini kadang niatnya salah. Apa yang disampaikan tadi, yaitu pengennya, niatnya pengen begini, pengen begitu. Nah, dari sini mungkin niat kita harus diperbaiki. Yang tahu niat jelek atau tidaknya kita semua. Makanya kita pantau dengan ngaji bersama seperti ini. Jadi kita bareng-bareng melangkah dengan gerakan seperti ini, kita memperbaiki niat. Insya Allah kalau niatnya baik, Allah tidak pernah tinggal diam kepada hambanya yang baik, akan membalas semua niat yang kita lakukan itu, walaupun sekecil biji zarah, Allah akan membalasnya. Ini poin pertama. Jadi Gus-gus dan sahabat-sahabat yang memang niatnya dirasa kurang pas, mari kita bareng-bareng belajar bersama untuk memperbaiki niat itu. Jadi kita aktif di Ansor khususnya, aktif di MDS, di Banser. Niatnya adalah mengawal perjuangan begitu. Muhasabah ini adalah belajar dari kita sendiri. Poin ini. Artinya jangan biasa atau mudah biasa menyalahkan orang lain. Sedangkan kita belum tentu baik, akan menjadi bumerang, akan menjadi hal yang buruk kepada kita. Nah, ini biasanya kita katanya barusan itu poin yang nomor 2 ini adalah mungkin kita sudah merasa ketua begitu, Bos ya. Biasa menyalahkan orang lain, biasa menyepelekan orang lain, atau mungkin merasa sudah jadi orang besar, akhirnya orang-orang kecil di bawah tak pernah ia hargai. Ini mungkin kita belajar bersama. Bukan kami menggurui, tapi kita belajar bersama untuk muhasabah. Memang kemarin ada dari Ketua Ansor Jawa Timur, Gus bilang begini, Kosim,
Siapa ketua PW? Musafik Sauki. Musafik Sauki itu apa yang disampaikan Sekjen MDS kemarin adalah yang kita perjuangan ini pinjam apa? Pinjam jas, pinjam baju. Begitu. Artinya kenapa kita itu bisa seperti ini? Karena pakai perjuangannya ya si Mas Ari, Mas Bukau itu pakai pinjam jas. Ini nomor 2. Mari kita belajar bersama, muhasabah bersama, jangan biasa menyepelekan orang lain. Ini poin yang nomor 2. Dan poin yang nomor 3, ini Cepon Gus, katanya Gus barusan adalah ulama usul ini. Dan hari ini sudah terjadi nih. Banyak. Ya, begitu. Sudah terjadi. Bisa jadi kita. Bisa jadi kita. Kita harus belajar bersama ini. Gus Dur ini ya. Gus Dur pernah bilang ketika masih zamannya Gus Dur, kelak akan ada zaman orang bodoh menjadi kiai, orang bodoh menjadi ustaz. Hari ini sudah terjadi sudah. Nah, ini pas dengan tema yang poin nomor 3 adalah yaitu ulama yautuban itu. Ya kan begitu. Yang saya share kemarin, ulama YouTube, ulama Facebook, ulama media sosial, ini biasa sudah. Akhirnya karena dengan katanya Gus Faruk yang kemarin, karena pintar mengolah kata-kata dengan indah, pintar menguasai Al-Quran terjemah, ya akhirnya menjadi seperti ini. Ini lebih parah daripada Dajjal. Ini poin yang nomor 3 penting. Dan tugasnya kita sebagai kader Nahdlatul Ulama harus mengawal dan harus ada solusi-solusi. Yaitu apa? Kita jihadnya hari ini adalah jihad juga di media sosial. Mengawal teori-teori seperti itu, mengawal pola pikir yang merusak kader-kader bangsa, khususnya Nahdlatul Ulama. Terus kawal, yaitu kader Nahdlatul Ulama ini supaya tetap istiqomah mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin yang nomor 3. Saya kira poin malam hari ini ada 3 poin yang paling penting. Mari kita terus, semoga-mudahan ini terus istiqomah dan bisa belajar bersama. Begitu. Amin. Kan begitu ya. Belajar bersama. Mudah-mudahan dapat hidayah sampai antar mahfud. Jadi kemudian hari dapat datang. Jangan sampai hanya minta yang lain datang ke sini sampai tidak pernah datang. Begitu. Jadi monggo semuanya yang bisa menyaksikan live ini, kritikannya, sarannya, solusinya mohon dikomentari di bawah. Kalau ngeritik dengan solusinya. Kami semua adalah sebatas belajar bersama. Mudah-mudahan tidak menjadi apa yang kita sampaikan ini. Tidak menjadi ya ini mentang-mentang begini akhirnya begitu. Belum masuk. Ini luar biasa ini termasuk. Ini menjadi amal jariah yang berlanjutan. Ini akan kami share nanti di YouTube. Tingkatan tinggi ini. Iya. Ini sebagai amal jariah di media sosial ya. Hari ini seperti itu. Wiritan terus di rumah tidak bisa hari ini. Begitu. Wirid terus. Tapi tidak ada pernah berjuang, tidak bisa juga. Begitu. Kalau wiritan, tahajud, lain itu kan untuk diri sendiri. Tapi kita seperti ini kan untuk umat. Begitu. Mungkin itu saja sudah. Kami kok kayak pidato itu. Iya, bagus. Ya, mohon maaf ya. Tapi ini kalau tidak saya sampaikan, ini kan pengetahuan saya. Senang saya kajiannya Pak. Ya, karena sampai tidak pernah datang, biar sampai kerasa teman-teman. Jadi harus seperti ini. Live. Ya, live. Tapi boleh. Pertama dan Pak Komandan. Mungkin itu saja sudah ya. Tidak usah banyak-banyak karena ada sahabat Hamdi ini yang mungkin itu saja sudah. Ada tambahan Gus Salik. Jadi kan ini kalau ada tambahan monggo. Ada yang mau tanyakan? Ulama khair itu. Sudah, kalau cukup ya kami akhiri. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita malam hari ini dan dapat ridhonya dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
taala. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.